teman-teman, ketemu lagi bareng saya di Sepeda Panas. Sesi kali ini kita akan temu kangen dengan Pak Ketua CP Bali. Kita ada di depan rumahnya. Kita akan masuk dan kita ngobrol-ngobrol seputaran klub CP Tabanan. Dan nanti kita akan juga membahas tentang klub CP Bali juga. Karena beliau merupakan salah satu pendiri dari klub CP Tabanan. Nanti kita ngobrolnya seputaran klub CP Tabanan dan juga klub CP Bali. Perjalanannya seperti apa, ruang lingkupnya seperti apa, historinya seperti apa. Nah, nanti kita ulas banyak dengan Pak Dek Duit, Pak Dek ARP Agus Raja Palo. Oke, jadi teman-teman, sebelum kita lanjut, saya selalu menyarankan teman-teman untuk selalu mendukung channel kita dengan cara like, share, dan subscribe channel kita. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke rumahnya. Ikuti saya. Let's go. Ini rumahnya teman-teman. Full motor. Karena apa? Karena di rumahnya sekaligus ada bengkel. Nah, nama bengkelnya adalah RMC. Apa RMC? Nah, nanti kita nanya-nanya sama beliau. Kita masuk. Ini kayaknya saya kenal dengan motor ini. Punya dari Haji Gusde ya. Ternyata kemungkinan rame nih. Kemungkinan rame di dalam. Ayo, kita masuk. Ini ada motor yang legend, fenomenal. Ini punyanya Pak Ketua CP Bali. CP tapi model trail. Ini menjelajah ke berbagai daerah di Indonesia. Mana-mana ini. Kita masuk. Swastiastu, Pak Dek. Wah. Kita kesini kebetulan sedang bongkar-bongkar. Ada Haji Gusti. Iya, peminsir. Itu anaknya Pak Dek. Ini calon mekanik nih, teman-teman. Woi, sip, mantap. Kenapa ya, Pak? Oh, ini sepeda yang sendiri nih. Oh, ini motornya Bapak. Wah, Bapak ini kolektor ternyata ya. Beternak Pak ya? Beternak CB ya? Ya, iseng-iseng. Oh iya ya, ini. Ada dikit-dikit. Dikit. Sejauh ini touring Bapak paling jauh kemana Pak? Bandung ya? Jakarta? Lewat berarti kan? Kalau mau ke Ini Bandung? aja, kalau ke Jakarta. Nah, Naik pesawat. numpak CB dong. Numpak CB Bandung Pak ya? Ya, Legend banget. Ini sedang permak-permak. Ini mau dipecah Pak ya? mau tak ganti stang. Ini udah stangnya udah 6 tahun. Udah. 2014 kemarin saya naikin bandulnya ini. Ini speknya spek keren Pak ya? Touring. Touringan udah standar. Standarnya ini standar 250 teman-teman, bukan standarnya CB. Ya, karena Pak Ketua langsung punya bengkel di rumah, jadi lebih gampang lah ya. Ngerti dikit-dikit. Dikit-dikit, dikit tambah dikit jadi banyak. Artinya banyak. Intinya karena hobi kemarin. Bisanya karena hobi juga mesin gini. Dari belajarnya memang dari CB saya dari pengabdian segala macam itu sampai yang berbau racing akhirnya ya memang modalnya dari CB awalnya. Dari bikin pickup di Bandul namanya apa ya. Dan ini kan motor platina, ini aja bekas platina. Ya benar. Ini tuh platina. Namanya platina. Ini udah saya cium-cium sih emang baunya racing. Oke, nah kali ini saya tidak membahas
waktunya Bapak tidak membahas, tapi saya minta waktunya Bapak buat kita ngobrol-ngobrol. Iya. Punya waktu kan Pak? Punya, gampang. Ini kita sita langsung waktu kesibukan beliau nih. Kita sita waktunya buat kita ngobrolin tentang klub. Nah, untuk mungkin nanti tanya-tanya tentang motor, permesinan dan lain sebagainya nanti kita cari waktu Pak ya. Tapi hari ini kita ingin ngobrolin seputaran klub. Siapa ya? Kalau setuju, lambaikan tangan ke kamera. Kalau Bapak udah nyerah, lambaikan juga tangan. Oke, siap teman-teman. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang kangen bareng Pak kedua. Siapa ya? Siap. Mau mandi dulu? Mau payas dulu. Oh, payas katanya. Om dulu sebentar. Siap. Oke, saksikan terus videonya, jangan di skip. Tonton terus sampai habis. See you. Oke teman-teman, kita sekarang sudah bersama dengan Pak Ketua CB Bali dan sekaligus beliau adalah pendiri CB Tabanan. Jadi salah satu pendiri CB Tabanan. Seperti di opening tadi, sekarang kita bincang-bincang dengan Pak Dek Dwi ARP. Ada yang tahu ARP? Apa sih Pak sebenarnya ARP Pak? Agus Raja Pala. Silahkan dibuka maskernya, kita udah social distancing nih Pak. Dicopot aja Pak, nggak apa-apa biar gantengnya kelihatan gitu. Wah, ini masker kebanggaan. Tabanan. ARP itu Agus Raja Pala gitu ya Pak ya? Ya. Kok bisa sih Pak namanya Agus Raja Pala? Ya, pasti suka nyuri pakaiannya dado dari ya. Dari cerita itu memang pernah beristri, punya istri yang Bidadari. pertama dulu. Istrinya bidadari. Ya seperti bidadari katanya. dapat nemu di hutan belantara itu. Enggak sih, itu kan panggilan Pak ya. Iya. Panggilan. Kalau nama asli, mohon maaf nih kalau misalkan saya salah sebut. Nama asli Imade IGM I gede Made Ya. Agus Dwi Dwi Sedana. Amerta Sedana. Namanya panjang. Ada tambahannya nggak Pak di belakangnya Pak? S. Sudah Pak. Sutarjana. namanya bapak itu. Kalau di ijazah itu mungkin nggak nyampe satu kota itu Pak ya, lebih ya. Harus di belakangnya ditulis ya. Makanya IGM-nya disingkat itu. I gede Madenya jadi IGM. Ya. Berarti tapi orang kira kalau orang Bali Gusti. kira itu Gusti ya. Ya. Padahal bukan. Bukan. Wah. GDE namanya saya. Gede. Ya, gede langsung, nggak pakai E lagi. Gede. Oh, gede gitu. Ya. Oh, tapi apanya yang gede? Anunya. Anunya pastinya. Siap. Oke, nah video kali ini terima kasih sebelumnya untuk waktunya Pak De ini udah mau menghentikan kegiatan sejenak. Saya tahu bahwa kesibukannya luar biasa karena dari kemarin kita udah nunggu 2 bulan. 2 bulan teman-teman ya untuk nyari waktunya Pak De. Kesibukannya ya lumayan lah Pak ya. Karena kesibukan di di kantor di RMC sendiri. Ya. RMC itu nama bengkelnya beliau. RMC itu apa Pak? Rengas Motor Community. Rengas Motor Community. Yeah. Jadi orang-orang rengas saja yang boleh. Enggak ya? Ya, secara tapi ada historinya, artinya. Ya, ada historinya. Historinya kalau teman-teman mau tahu tentang historinya nanti tonton channel beliau. Channel RMC di situ diulas tuntas. Agus ARP. Agus ARP nama channelnya ya. Agus ARP ya. Nanti silakan 412P gitu. Agus 412P. Oke. Nanti kita kasih di deskripsi nama channelnya ya, biar nanti teman-teman bisa mengunjunginya langsung. Tapi untuk pembahasan kita di CB Tabanan ini adalah saya ingin tahu nih Pak. Bapak kan salah satu pendiri, ya kan? Pak salah satu pendiri. Cerita singkat deh Pak. Cerita singkat perjalanan bagaimana Bapak istilahnya CB Tabanan ini bisa terbentuk. Gitu. Silakan. Ya, dari awal kan
Saya di 2008 sudah 2008 ya? mengawali, baru waktu itu kan masih bareng komunitas yang sebelah kita ya, Dewata CB Dewata CB. Tabanan. Yang sekarang mengatasnamakan Dewata CB Tabanan. Terus kita tetap yang untuk wilayah Tabanan Kota sampai Dadaan Ya, yang di ya, Griol. Dadaan itu tetap mengatasnamakan CB Klub Tabanan. Tabanan, termasuk ada Aji Gusdi di Ada situ ya. Gusti Gustu. waktu itu Komang Kutir, Komang waktu itu Kutir. yang masih ketuanya yang 2 periode. Itu di 2008 itu saya memang awali sama Ondu namanya dulu di sini. Ondu. Ya, Ondu dipanggil Ondu, teman saya yang memang rantauan dari Malang kemarin. Saya baru pulang dari Malang 2008. Saudara kita di Jawa, Pak ya. Ya, Oh, Bapak dulunya di Malang. di Malang. Habis ke Malang 2008 Bapak balik Kuliah lagi. dulu. Dulu Ya, kuliah. Pas mencari balik. pendidikan di situ, Ya. kemudian balik lagi ke kampung halaman di Ya, 2008. 2008 itu sudah bawa CB saya udah. Waktu Virusnya dari Malang, Pak ya? Virus CB-nya. Nah, memang virusnya dari Tabanan dulu. Dari rumah, memang dari SMP saya udah pengen minta beli CB, tapi nggak dapat. Ya masih sabar lah. Akhirnya bisa ngumpulin uang saku kuliah. Ya, beli CB pertama itu di 2004 saya beli CB di Malang. Selama 4 tahun lah buat pulang pergi Bali Malang. Ya, dulu kan masih standar CB-nya kayak Ya, CB ala memang dulu CB ya. lah gitu. Tapi udah keren kan saat itu kan? Wah, udah koknya bling gitu saya buat waktu itu, udah chrome. Yang CB Kinclong saya gitu, Pak, ya? pertama itu tankinya model DT itu. Model DT ya dulu ya. Ya, 2004 Itu trennya dulu. Ya. Nah, setelah itu 2008, kemudian 2009 kalau tidak salah itu Ya mulai udah, baru kita tuh baru kenal dulu sama teman-teman klub CB di Tabanan. Ya, waktu itu kan CB Dewata lah namanya, yang mengatasnamakan, tapi saya kan ceritanya bersama Haji Gusdi kemarin tuh merintis lah namanya, ya biar namanya klub. ya sebuah perkumpulan Sama komunitas. Komang Kutir waktu itu biar ada kas kan gitu. Ya. Saya ada di sana dan memang kebetulan belum jadi pengurus waktu itu. Ya 2009 kita touring, rutinnya kita dulu rutin setiap tahun baru. Karena masih anget-angetnya, Pak kan? Nah, lagi semangatnya. Terus ketemulah Gusdi di 2009. Iya. Di tahun baru 2009 waktu itu. Iya. Ya, ketemu di Bantas sama Haji pertama itu, Haji Gusdi saya pertama itu kenal. Sarang skiing ya gitu dia Haji Gusdi. Terjemahannya ikut satu gitu ya. Ya, ikut satu. Dia Haji sarangin tiang nak beling Tabanan masih kan. Iya. Tun, Iya. tiang. Bareng lah touring sama Haji Gusdi pertama itu, sama ketemu teman-teman lah di tahun baru 2009. Ya, siap. Habis itu perjalanan, kemudian sampai terbentuk istilahnya klub CB Tabanan terbentuk. Kan gitu, Pak ya? Ya. Kemudian awal dari CB Tabanan itu menggabungkan diri ke CB Bali Bali. itu ada cerita sedikit nggak, Pak? Ya di situ setelah 2 kali saya ikut touring, ya berhubung udah pergantian, kemarin kepengurusan kita di CB Klub Bali Tabanan. Saya selama itu 1 tahun baru saya dapat KTA. Oh, Kalau udah touring, ikut paling tidak 2 kali keliling Bali, dapat KTA. Nah, KTA saya pertama itu dah yang pas bulan September 2009 itu isinya CB Klub Bali Tabanan. dulu namanya CB Ya. Klub Bali Tabanan. Nah, itu kan dari cerita gini, KTA ya. Iya, dari, Dimana kita mengenalkan diri Ya, sebelumnya betul. sama sepuhnya CB Bali, salah Ya, ya, satunya ya almarhum. Almarhum. Saya ketemu beliau ke rumahnya, main sama Komang Kutir waktu itu. Sama Haji Gusdi, Gustu. Ya. Saya bareng waktu itu. Terus ikut bareng nimbrung sama CB Denpasar. Ya, ngobrol-ngobrol, sharing. Ya gitu, gimana sih, ada kas nggak? Ya, istilahnya kas kita Ya. dulu munculkan. Nah disitulah awal muasalnya sebuah organisasi, Ya, klubnya kita di CB Tabanan.
kalau nggak ada kelas gimana kita bisa touring kan Ya, gitu. betul. Saya salah satu nyeletuk ke waktu itu ketuanya si Komang Kutir 2009 waktu periode pertama dia. Pak Komang Kutir Ya. periode pertama jadi ketua di CB Klub Bali Tabanan. Ya, waktu itu. Terus sekretarisnya lupa saya waktu itu masih kok KTA saya kumpulkan. Kalau nggak salah waktu itu sekretarisnya Pak D Karang. Oh, belum ya? Belum. Pak D Karang belum ya? Waktu 2009 belum. Atau, nah, saya ingat nih, Pak Haji Gusde bilang saat itu sekretarisnya ngerangkep bendahara. Gustu. Ya, Gustu. Kayaknya Benar waktu itu. waktu Oke. itu. Nah, setelah itu mulai bergabung dengan CB Bali istilahnya di satu bendera di pusat di kita di Bali. Kemudian perjalanan Pak Dek nih, khususnya nih, Eh, ya kan? Sampai Pak Dek didaulat menjadi ketua sekarang. wah, itu Nah, berat. itu bisa cerita sedikit nggak, Pak? Ya namanya kita tuh berjuang ya, berat sih perjuangan. Ya, pasti. Sekian tahun. Tapi nggak bawa senjata kan? Nah, senjata saya si B aja, bawa motor si B modalnya. Siap. Waktu itu saya belum punya motor suratnya si B. Tapi motor Pak Dek pertama artinya menuju ke istilahnya perjalanan sampai ke CB Bali sampai menjadi sekarang didaulat menjadi ketua. Itu motornya masih nggak, Pak? Sudah saya gini kan, sudah saya tukar. Diuangkan? Nah, Oh, ditukar dengan jadi 2 motornya. Sudah saya perbanyak lagi. beranak, Pak ya? Ya, Wah, beranak. hebat nih teman-teman ternyata. Wah, sejarahnya gitu ya. Dari satu motor jadi 2. Ya, dulu saya punya motor namanya Iwayan Langgeng sama Iwayan Sampun. Wis. Gitu. Makanya Khas Bali ya. ya, semuanya di STNK itu namanya Bali, Wayan Langgeng sama Wayan Sampun gitu. Ya itu kan nama pemiliknya dia STNK apa? Pak ini bisa aja. Makanya kan Sampun Langgeng akhirnya. Oh, di situ saya punya kebesaran artinya. Oke, Oh, semangat. siap, Kok siap. bisa nemu kayak gini ya? Ya. Tapi yang memang berkesan tuh dari 2009 yang sering saya bawa touring jauh-jauh, Siap, istilahnya siap. wakili klub untuk Jamnas, ke Jamda kayak Ya, gitu, ya. yang DK 4758 AG waktu itu, yang sering di Ya keluh kesahnya di ya, situ lah dikeluh semua Pak kesahnya. ya. Jatuh bangun lah sama Ya. motor itu. Tapi itu Tapi- kan udah tak oplos itu semuanya, jadi 2 artinya- sekarang gitu. Beranak. Beranak dia. Kayak tadi kan beranak kan. Oke. Nah, Kalau di istilahnya dijual enggak. Tapi saya buat jadi 2, saya pecah-pecah lagi. karena ingin mengembangkan diri kan begitu Mengembangkan. kan. Masa ini jadi permak, akhirnya ya dipecah lagi. Ya, karena termasuk kreasi atau pencurahan Bosen ekspresi lah, di situ ya, istilahnya Pak ya. ekspresinya Ya, bosen, siap, oh numpainya segini aja. Udah gitu di 2000 berapa ya, 2011 11 ya. ya? Waktu itu kan pecah lah kita sama, tapi belum tahu tentang deklarasi ya, deklarasi CB Bali. Nah, ini Oh, makanya saya mengacu tadi pertanyaannya Ya, itu dah. perjalanan Bapak menuju ke sebuah kedudukan, bukan kedudukan sih ya. Artinya Bapak dipercaya untuk memimpin betul klub lah. di Bali ini. Nah, itu kan tadi sudah diceritakan seperti itu karena Bapak sering touring, kemudian sering mendampingi almarhum, kan begitu Pak ya. Artinya Bapak didaulat menjadi wakil dulu. Benar nggak? ya di 2014. 2014 Bapak Ya, menjadi akhir 2014 di Musda 2 waktu itu. di Musda 2 menjadi wakil Ketua CB Bali. ketua CB Bali. Kemudian sampai akhirnya Bapak menjadi ketua CB Bali. CB Bali sampai di sekarang. Musda 3. Dan ini memang masa baktinya sudah sih 2000. Akhir periode ya. Akhir periode untuk masa bakti sekarang. Ya. Tapi lanjut ke masa bakti berikutnya. Oh, belum. Belum pasti kan kita. Saya tim sukses ya, Pak. Ya nanti kan perwakilan dari klub itu ada tuh, paling tidak 5 lah. Siap, saya 5. jadi tim sukses ya. Ya. Kita akan kompanyo nanti di YouTube, Pak. Minum kopinya. Siap. Terima kasih. Ngopi ya. Ini Wah. kopi asli Pupuan dari rumah saya ini. Beli asli Bali, Pak ya. Nah, begitu. Nah, tadi kan Bapak menyinggung soal deklarasi tuh. Ya. Itu memang ada dalam benak saya itu. Sebuah deklarasi itu memang harus dilakukan
pada setiap klub. Untuk membentuk sebuah CB provinsi waktu itu. Nah, Kita itu biar gimana tuh Pak bersatu, ceritanya? biar Ya. bersatu. Ya sedikit tidaknya saya ada di sana waktu itu. Dari merintis sebelum deklarasi kan kita rembuk ya ke masing-masing klub itu kayak CB Karangasem waktu itu. Artinya menyatukan diri, menyatukan diri di masing-masing daerah. Dari masing-masing kabupaten kan ada klub. Ya, Kenapa tidak kita buat CB Klub Bali aja kan gitu. menyatukan diri dalam Saya artian. waktu itu setuju Ya. sama Kemang Kutir. Waktu itu ketuanya kita sebelum pecah lah namanya CB Tabanan sama pisah dengan Dewata CB tetangga kita tetap saudara lah sampai tetap sekarang. saudara, betul. Itu waktu itu Gus Boni masih ketuanya di 2009 selama setahun tuh kita merintis buat deklarasi. Oke. Saya kan cuma ekor waktu itu ngekor tapi punya telinga mata bisa lihat kan gitu. Betul. Cuma ngekor waktu itu. Ya, akhirnya deklarasi lah kita di Jembrana. Dimotivasi oleh CB Denpasar dan CB Jembrana waktu itu. CB Klub Jembrana. Klub Jembrana. Ya, sekretaris waktu itu Pak Noel kan di CB Denpasar. Nah, terus kita konsultasi, saya boleh ikut bareng. Nah, istilahnya kita di CB Klub Tabanan itu bisa ikut bareng. Bisa ikut Nah, ayo kita bisa biar bersatulah namanya CB Klub Bali. Ya, suatu saat besok menjadi CB provinsi. Betul. Nah, akhirnya terwujudlah sampai sekarang. Pak ya. Bahkan kita sudah punya nomor registrasi yang direct langsung ke CB Indonesia. 017. Ke CB Indonesia kan dengan kode 017. 017 ya, itu gininya sertifikat yang kita dapat. Nah, yang hijau itu. Yang hijau itu, teman-teman. Ya. Waktu pencetusan registrasi CB Klub Balinya. Tuh ya, waktu itu deklarasinya di Jembrana. Yang ada klubnya itu CB Denpasar, CB Jembrana sebagai panitia lah, panitia inti. Di apa istilahnya di ketua panitianya itu dikondisikan dikondisikan di sana, dikoordinir oleh Pak Ishak, sepuh kita dulu. Dan kebetulan sekarang sebagai penasehat di CB Bali. Kita juga dari kemarin nyari waktunya Pak Ishak susah banget, Pak. Ya, yang lebih jelasnya tentang sejarahnya sampai deklarasi terus membentuk CB Indonesia itu Pak Ishaknya lebih tahu, lebih paham. Nanti mohon bantuannya Pak, ngomong Pak sama Pak Ishak. Siap. Pak Ishak, Kan ayo sudah dikoordinasikan kan biar lebih resmi lagi, Pak. Siap, kita tunggu Pak Ishak kita bisa duduk bareng nanti sama Pak Ishak, sama Cik Gusdi dari kita di CB Tabanan kan, biar ada lah nanti pengetahuan juga teman-teman klub kita di chapter itu. Nah, dari sana kan 4 klub waktu itu deklarasi. CB Jembrana, CB Denpasar, CB Karangasem, CB Tabanan. Itu masih 4 klub kita. Tapi udah gede, setiap klub itu ada 100 anggotanya dulu. Banyak, Pak ya. Ya, banyak anggotanya. Makanya kita bisa bersatu gitu. Tapi sampai saat ini hampir di semua kabupaten CB Bali itu punya chapter. Coba kita hitung satu-satu deh Pak. Dari barat. CB Klub Jembrana. CB Klub Jembrana diketuai oleh Aji Dadus. Kemudian kita ke timur, Tabanan. CB Tabanan itu Eka. Saat ini dipimpin oleh Pak Eka. Panggilannya. Orangnya tuh Eka Tokek yang saya tahu kenal dari pertama, dia kan anggota Tabanan. Nama aslinya Eka Ariana. Lupa saya. Kemudian ke timur lagi CB Badung. CB Badung. Nah, salah satu yang membuat namanya di waktu deklarasi, setelah itu kan ada rapat lagi. Rapat-rapat kita di Lubul. Terus apa namanya? Kalau CB Jatim kan seduluran Selawasi kan gitu istilahnya. Kita juga punya moto. Ya, artinya tagline gitu Pak ya. Ya, namanya Paiketan Semeton CB Bali. Itu dicetuskan oleh salah satu sepuh kita juga, ya salah satu sepuh lah di CB Bali, Haji Sibang. Dan kebetulan dia jadi ketua di CB Badung. Sampai sekarang. Oke, lanjut. Ketua abadi dia.
Ketua Badi kalau di CB Bandung itu. Nggak ada yang berani ganti. Kemudian ada lagi CB Dalung nggak salah Pak ya? CB Dalung itu baru setelah deklarasi, istilahnya kita deklarasikan setelah saya waktu itu menjadi wakil. Di 2015 mereka deklarasi itu diketuai Kepel sekarang. Kepel ya, Mas Kepel. Kepel. Mas Kepel ya. Terus CB Denpasar itu masih ketuanya Mas Dwi. Den Bagus itu panggilannya. Pak Den Bagus. Pak Den Bagus. Ya, kalau nggak salah beliau punya tempat makan kayaknya sekarang di Oke. Dalung ya. Ya, Jadi kita yang musim mampir-mampir. pandemi semuanya berubah gini penghasilan sekarang. Jadi berubah profesi Ya, Pak ya. Berubah Oke, profesi. siap. Terus Kemudian Denpasar kita ke timur lagi CB Ubud. CB Ubud masih ketua yang sekarang setahun ini Mas Lutfi. Mas Lutfi ya. Kalau dulu dipimpin sama Abi. Pak Abi ya. Pak Abi. Abi. Kebetulan dia sudah jadi bendahara CBI CBI sekarang. ya. Oke. Ya, kemudian ke timur lagi Kelungkung. Bangli. Oh, CB Bangli, Ya. CB Klub Bangli itu diketuai oleh Jungwah. Jungwah ya. Ya. Saya nggak hafal namanya beliau. Nama panggilannya aja karena Nah, panggilannya, nama asli juga sebenarnya nggak terlalu dikenal orang kan, tapi nama Jungwah, panggilan. panggilannya. Masih. Kemudian ke timur lagi CB Kelungkung. Mas Usro sana. Mas Usro ya. Iya. Ya. Tetap kayaknya masih Usro. Karena belum ada koordinasi pergantian pengurus belum Tapi sama kita di setiap seluruh pergantian atau apapun pergerakan di masing-masing chapter kan ada istilahnya ada tetap ada koordinasi. Iya, koordinasi ke ke CB pusat. provinsi itu. Oke, lanjut ke timur lagi. Karangasem. Karangasem CB masih sekarang yang istilahnya CB Klub Karangasem masih ada logo Ya, pengurus. ya. Anggotanya belum ada kepastian kan gitu. Oke. Itu masih sebagai apa ya? Yang penting ada dulu klub yang chapter yang menaungi gitu dulu ya. menaungi istilahnya mewadahi di Di Karangasem. Kabupaten Karangasem. Itu saya masih mengatasnamakan sekretarisnya Haji Gustut. Ya, Gustut itu yang masih megang kepengurusan di sana. Oke. Nah, ini kalau seperti ini misalnya Singaraja lagi satu. sebelum ke Singaraja, karena Bapak tadi nyinggung masalah tentang keadaan di Karangasem, mungkin nggak Pak? Misalnya ini, saya punya usul nih buat teman-teman ya, teman-teman terutama teman-teman di klub, di masing-masing semua chapter di Bali, kita datangi sekali Pak Karangasem, biar semangat mereka tumbuh gitu loh, ya kan? Mungkin nggak Pak itu Pak? Kira-kira Pak? Mungkin aja karena Kita kita buatkan berapa nanti kali udah koordinasi kan Gustutnya pasti hadir. Iya. Tapi kan anggotanya yang belum Ya, karena yang bisa mungkin bersatu karena kesibukan. Satu, Udah kesibukan. berkeluarga gitu. Yang kedua, Masih merintis beliau sekarang Betul. di Karangasem. yang ketiga mungkin karena tidak ada apa istilahnya kalau orang lihat cewek misalnya Pak ya. Kalau orang lihat cewek, kalau nggak lihat cewek cantik, wah cewek cantik nih gitu. Nah. Pasti dia pengen kan. Nah, kita datang ini dengan banyak CB, saya yakin tuh teman-teman di Karangasem pasti ya istilahnya paling tidak terpengaruh lah sedikit. Nah, Nggak, itulah Pak? makanya saya juga belum begitu paham juga nanti ya. Karena berapa kali kita sudah hampir 2 kali dan kemarin 3 kali lah. Udah istilahnya berkoordinasi dengan CB Karangasem. Ya, Unapi nampak istilahnya ngomongnya Gustut seperti itu. Yang belum bisa istilahnya lagi memunculkan anggota-anggotanya kita di CB Karangasem seperti itulah. Ya. Ya namanya sepuhnya di situ kan Pak Dut Becet tuh. Itu mantan ketua masih ketua kemarin kan kita tanya lagi koordinasikan dia sudah melepaskan jabatannya itu dan ada masih videonya di pas awal-awal kepengurusan saya kemarin di 2000 berapa jadinya 2017 ya? Kita datangi setiap tahun kita hampir Berarti udah terlaksana kan sebenarnya. Terlaksana sudah untuk kegiatan sih. kita mendatangi klub yang lagi istilahnya bukan bermasalah sih. Ya, memang vakum mereka gitu. Oke, nanti kita bikinkan programnya itu. Ya dari klub lah mungkin dari chapter bisa berkunjung ke kontaknya tetap ada kok. Atau dari video kita mungkin ditonton sama teman-teman di Karangasem kan bisa tergugah hatinya. Ya, biar semangat lagi sampai Karangasem gitu.
Wah, mulus-mulus dulu. Ada ceritanya itu, saya 2006 kan bawa CB. Main sana, mantan tuh waktu itu. Ada mantan tuh. Itu kan cewek kamu bilang. Ada. Pak kecilin Pak. Nanti didengar sama istri ya. Ada. Tuh udah tegem-tegem tuh. Namanya Pak. Kita lanjut. Kemudian, waduh, apa ini kalau udah ngomongin cewek susah, habis-habis Pak ya. Kita lanjut ke chapter berikutnya, Singaraja. CB Singaraja. CB Itu Singaraja. ketuanya yang termuda itu. Namanya Ari ketuanya. Termuda dan masih dari awal Wah, sampai lagi, sekarang Pak ya. Ya masih istilahnya lagi semangat-semangatnya, Ya, tapi kenceng ya. masih kenceng. Si Briari. Jomblo, istilahnya jomblo masih. Tapi udah nikah kan? Belum, Serius. belum. Dari nikah. cepet nikah. Nanti keburu tua. Begitu nanti dia. Oke. Nah, dan ada chapter yang terbaru nih Pak dari kalau nggak salah cuma baru berumur 2 tahunan ya, 2 tahun 3 tahun ya, 1 tahun ya. CB Brover kalau nggak salah ya. CB Proper yang Nah, baru ini yang paling bergabung. muda. Ya, paling muda. Diketuai oleh Bagong, Bagong, Pak Bagong. Ya. beli Bagong Ini yang terbaru. terbaru. Uh, tidak menutup kemungkinan jika ada komunitas CB lain yang ingin gabung ke CB Bali. Tidak Benar, ada Pak ya? kemungkinan. Berarti masih tetap terbuka terus. Tapi tetap berkoordinasi dengan chapter. Oh, Itu sekarang Jadi- chapter sudah terbentuk masing-masing kabupaten. betul. Tidak menyalahi aturan lah, kita adik-adik ART kita Ya. sudah berbicara nanti panjang lebar gitu Ya. kan, di Musda 3 kita sudah mengarahkan Mm-mm. di chapter ada perwakilan ketua atau perwakilan yang selama ini kan masih satu bergabung di chapter. Di chapter. Dari Besok- dari satu kabupaten ada satu chapter. Nah, satu berarti chapter. maksudnya tidak Nanti menutup tidak kemungkinan. kemungkinan di satu chapter ada beberapa klub. Oke, Gitu. siap. Nah, itu Itu pengalaman baru untuk konsep istilahnya perjalanan chapter nanti ke ke depannya. depannya. Siap. Dan kebetulan sekarang kan chapter diwakili masih satu Masih klub. satu klub di masing-masing chapter Ya, kabupaten. Gitu, sesuai yang saya baca sih di ADRT dan Ya, kita ya, ya, bahas kemarin Ya, di ya, Musda ya, ya. 2017 tuh. Agar tidak terlalu kaku sih Pak Iya, sebenarnya Pak ya. nggak ada istilahnya kita di klub itu kan hobi, Iya, betul. biar fleksibel, tapi kan ada aturan yang mengikat. Iya. Dan apa istilahnya paling tidak lah kita tahu aturan untuk main klub Main CB. klub betul. kan. Karena ini terorganisir, artinya Terorganisir. organisasi. Termasuk juga yang paling sederhana di situ adalah menjaga nama baik kan gitu Pak ya. Jadi agar klub itu tidak dipakai main-main kan gitu. Ya. Ya. Oke, siap. Wih, sudah panjang lebar ya sampai ke chapter ya. Oke. Nah, berikutnya yang ingin saya ambil kesimpulan dari semua pembicaraan kita adalah apa harapan ke depan buat dari Pak Dek untuk klub CB Bali yang sudah sebesar ini, kemudian mungkin ada sedikit wejangan untuk anggota-anggota di masing-masing chapter. Silahkan. Harapan dari dulu. Ya dijagalah baik-baik CB-nya untuk misalnya ditunjukkan di masyarakat umum itu, oh kita tuh punya CB yang bagus atau apalah, dilihat sama masyarakat lingkungan sekitar. Yap. Dan jaga saling toleransi lah, Siap. biar nggak ya kayak sebelum-sebelumnya adu blayer kayak Ya. gitu kan. Kita sekarang konsepnya dari CB Indonesia kan no blayer no miras Ya. kayak gitu. Kalau berkendara jangan ke dalam kondisi Mabuk kena atau alkohol. pengaruh alkohol. Ya, seperti itu. Ya paling tidak ya kalau memang kopdar ngopi kemana kan. Kalau kita kan biasa dulu ngopi badang bayi ngopi. Kayak gini Pak ya. Malam minggu ngopi Denpasar, dari Tabanan ke Denpasar ngopi. Cuman buat ngopi toh. Sambil ketemu dulurnya. Iya. Sering-sering lah berjumpa dengan Teman-teman, teman-teman. saudara-saudara. Ya, biar nggak di bengkel aja gitu soalnya. Makanya kita punya istilah temu kangen ya Temu Pak ya. Jadi kangen. ketemu. Nah setelah cerita ada temu kangen,
Ada Ternyata cerita. banyak cerita ya. Ada. Sebenarnya Sekarang durasi kita ini Eh. sebenarnya kalau mau cerita dengan Pak Ketua ini durasi kita bisa 2 hari 2 malam bahkan kurang ya. panjang kalau masalah itu bisa lebar. Nah, kenapa itu ada nih dua pertanyaan ya Pak. Tadi Ya. harapan kan sudah. Jadi yang pertama jaga CB-nya. Otomatis jika CB-nya sudah terjaga, jadi klub juga ikut terjaga. Ikut terjaga. Nama baik klub, kemudian rasa persaudaraan, Tetap toleransi, terjaga. dan selalu berkendara aman, gitu Pak ya, Iya. safety riding. Safety riding. Nah, ini ada dua istilah sebenarnya di CB. Nah, yang pertama ada kopdar. Yang kedua ada temu kangen. Ini sebenarnya kopdar nih apa sih Pak? Kalau Artinya Pak? kopdar itu kan kopi darat. Artinya kita ketemu sama orang, Nah, ngopi ngopi di darat. di darat. Jangan di kopi udara aja. Dunia maya ada ngopi sekarang kan. Memang saya disuruh di rumah aja sama pemerintah. Kalau kita di klub tuh tetap kopdar. Tetap gitu. kopdar. Walaupun di base camp sekarang nih makanya kita hampir 1 tahun kita nggak bisa buat acara. Ya, karena Tahun ini dah 2020 karena musim pandemi. Ya, betul. Itu yang saya memang sangat istilahnya ya, semuanya merasakan dah Ya, keadaan semuanya pandemi. merasakan keadaan ini Makanya saya karena- vakum. Semua klub itu kan vakum. Dan Ya. arahan dari IMI Bali juga seperti itu. Ya, ya. Untuk Tapi sementara kita tetap touring kayak gitu biar nggak mati suri lah klubnya. Makanya saya arahkan di masing-masing chapter kemarin tuh ya monggo touring. Kalau kan sudah new normal. Ya. Ya, kita mengawali kemarin kan Ya, kemarin ke Bali Barat muter. Ya. Ya waktu itu bareng sama Pak Ketua Ya. Toke ya. ya, Itu ikut juga sama ya semua bengkel lah kok di Tabanan, Di Tabanan. waktu itu ngumpul loh. ya, 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 ya. Biarlah dibilang musim pandemi tapi kita berapa briuk gitu ikut touring walaupun ngegas aja dulu. Ya, karena udah new normal kan, Ya. tapi tetap selalu mengikuti protokol Ya. kesehatan. Pakai masker, jaga jarak dan jarak. mencuci tangan, Pak ya. Cuci tangan. Siap. Nah, itu kopdar itu ternyata adalah artinya Ngopi. kita duduk bareng sambil ngopi gitu Pak ya, ngobrol-ngobrol, sharing, keluh kesah, cerita-cerita gitu Pak ya. Kalau temu kangen? Temu kangen waktu itu istilahnya kopdar gabungan yang kita rubah sekarang dari hasil rapat Musda Ya. 3 kemarin di Singaraja. Akhirnya temu kangen itu bisa dibuat sesuai yang chapter Yang menaunginya atau yang atau akan mengambil tuan rumahnya gitu ya. tuan rumahnya itu kita Siap. dahulunya temu kangen kan 4 bulan sekali Mm-mm. di Bali. Mm-mm. Nah, itu sih programnya kita setelah kepengurusan ini dari semasa bakti saya kan Siap. saya rubah menjadi kopdar gabungan. Oke. Ya sudah berapa kali lah dari setiap 3 bulan tuh kopdar gabungan sampai rakerda kita Iya, iya. pindah-pindah di masing-masing chapter kita buat itu. Cuman karena situasi sekarang, Setahun ini memang ada kopdar gabungan. oke, tapi istilah temu kangen itu kita pakai di sesi channel kita, Pak. Nggak apa-apa kan, Pak? Apa? Minta izin dulu nih, Pak. Ya silahkan. Kita pakai Ya. di sesi channel kita. Makanya sekarang kita beri nama temu kangen Pak Ketua CB Bali. Gitu. Siap. Wah, asik ngobrolnya ya. Panjang. Kalau ngomongin. mau cerita semuanya ini nggak cukup waktunya. Ngomongin Nanti CB, apalagi. kamera saya bisa meledak, Pak. Kepanjangan durasi. Oke. Nah, itu mungkin perbincangan kita cukup sekian. Nanti kita sambung lagi di lain waktu. Tapi yang paling penting adalah nanti untuk pengulasan lebih banyak di CB Bali kita harus ketemu dengan Pak Isa, Pak ya. Iya, untuk mengenai Siap-siap waktunya Pak Isa. nggih. waktu-waktunya deklarasi dari gimana Ya, merintis ya. itu semuanya yang beliau lah yang Siap. ada di dalam untuk pembentukannya si Siap. Bali. Nggih, Pak Isa bagus nggih. Bahasanya. Siap. Oke. Nah, sebelum kita akhiri sesi bincang-bincang temu kangen dengan Pak Ketua, Iya. nah, ini ada challenge nih, Pak. Dan seperti biasa, kita setiap konten kita ada challenge. Challenge-nya adalah saya ngasih pertanyaan, ada 2 pilihan jawaban. Silahkan Bapak pilih jawabannya saja. Tapi nggak perlu alasan loh, Pak. Ya, Pak ya. Hanya memilih jawabannya saja. Ya, Coba ya. Pertanyaan pertama. siap. Ketua klub chapter atau ketua CB Bali? Ketua chapter kalau Biar lebih ringan. tanggung jawabnya lebih ringan. Oke. Ah.
Pertanyaan kedua, CB original atau CB tigeran? CB original. CB original. Tetap di Masih hati. stay. Udah di hati Stay kalau situ CB ya. itu. Oke, siap. Pertanyaan ketiga. Anak atau klub? Yang itu kan pakai skala prioritas ya. Silahkan dipilih. Di sini saya tetap milih anak untuk naik CB. Karena anaknya ikut SCB ya. Pilihan yang bijak. Siap. Oke, ini pertanyaan terakhir, Pak. Istri atau motor? Kalau saya tetap memilih motor. Kalau nggak ada motor, istri nggak bisa boncengan. Nah gitu kalau saya. Tapi Motor CB. Iya, ruang lingkup motornya CB loh, Pak, Ya, bukan. itu. Tapi motor dulu baru istri. Istrinya di belakang gitu maksudnya. Tetap boncengan istri. Kalau nggak bawa CB, istri saya nggak naik, nggak mau boncengan. Nggak mau pakai motor lain. Ah. Siap. Oke, nah teman-teman, itu tadi bincang-bincang singkat kita bersama Pak Ketua CB Bali, Pak Dek Dwi, ARP ya. Nah, jika teman-teman suka dengan video ini, seperti biasa saya sarankan kepada teman-teman semua, jika suka dengan video ini silahkan like, share, dan subscribe. Jangan lupa, satu subscribe itu sangat berarti buat channel kita. Demikian video dari kami, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih Pak Dek Siap. atas waktunya. Iya. Sampai ketemu di waktu berikutnya. Siap. Sampai jumpa.